Halo para skipper, jangan lupa obok air terus sampai luber. Nah, konten kali ini saya akan membuat DIY kanister. Nah, itu seperti ini. Nah, sebelum lanjut di video tutorial membuatnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kanister ini yang saya buat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari jalur airnya masuk dan keluar ya. Nah, di sini jalur airnya masuk dari sini turun ke bawah, terus dia melewati penyaringan atau media-media filtrasi, baru dia naik ke atas, keluarnya lewat sini. Nah, di sini ada di dalam ini atau di bawah yang jalur keluarnya air ini terdapat mesin ya kawan-kawan. Nah, di sini juga saya menggunakan keran aerator. Berfungsinya ini sebagai membuang udara-udara yang berlebih di dalam kanister ini. Nah, kalau keran ini untuk mengukur keluarnya air di kanister ini. Jadi mau ukuran gede, kecil, sedang diatur lewat sini. Nah, daripada lama-lama, ikutin terus tutorial membuat kanister DIY ini. Yuk! Di sini saya menggunakan paralon ukuran 50 cm ya. Dan di sini juga saya menggunakan dop drat dengan ukuran 4 in. Sama juga dengan konektor selang 2 buah. Nah, di sini juga saya menggunakan keni L, stop kran dan shock drat 2 ya. Di sini saya menggunakan. Nah, di sini saya menggunakan keni L drat dalam ya, dan juga saya menggunakan seal tip 1 dan lem G, beserta juga lem pipa PVC dan juga pipa setengah in. Dengan alatnya meteran juga saya menggunakan, dan mistar dengan mesin akuarium dengan ukuran pH-nya 1500 ya. Dan di sini saya menggunakan spidol, dan alatnya saya menggunakan gergaji besi, dan juga saya menggunakan dop tutup ya, ukuran 4 in juga. Dan juga saya menggunakan solder alatnya sebagai untuk membolongan pipanya. Dan selanjutnya saya menggunakan amplas kasar dan amplas halus ya. Dan di sini saya menggunakan selang aerator dan keran aerator. Dan juga saya menggunakan sealant ya untuk menambah lem juga ya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini saya menggunakan gunting juga. Nah, di sini saya mulai mengukur jarak ya untuk pembuatan rakitan dalam. Di sini untuk membolongkan saya mengukur jaraknya dari keni L-nya untuk menghadap ke bawah ya. Jadi saya tidak mepet ke dopnya nanti seperti itu. Nah, di sini saya mulai mengukur diameter lubangnya agar supaya pas saat membolongkan itu dia rapat seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini saya mulai membolongkan pipanya menggunakan solder. Dan di sini bagi teman-teman harus benar-benar bulat ya dengan ukurannya, agar supaya tidak ada renggang, agak seret gitu, maksudnya pas gitu. Dan menggunakan cutter untuk membersihkan bekas-bekas solder tadi seperti itu. Dan agar supaya rapi juga lebih baik saya menggunakan amplas seperti itu. Seperti ini ya, saya menggunakan amplas halus agar supaya bulatan itu rapi seperti itu, agar juga kemungkinan rembes berkurang. Nah, di sini saya mencoba shock dratnya ya. Shock dratnya saya pasang dari dalam seperti itu, dan keni drat L-nya itu menghadap keluar untuk menghadap ke atas ya, yang keni L dratnya.
Dan di sini saya mencoba memasang keni L-nya tadi menghadap ke bawah. Nah, sini saya mau lepas kembali lagi. Nah, di sini saya mengukur keni L-nya untuk potong ya, agar supaya tidak kepanjangan di dalam. Nah, agar supaya juga tidak mentok di dopnya nanti yang bagian bawah ya kawan-kawan, agar supaya bagus atau tidak mampet. Nah, di sini saya ngamplas ya. Nah, kawan-kawan, di sini saya mulai merakit ya bagian dalamnya. Nah, saya di sini untuk memasang keni L dan shock dratnya dengan menggabungkan dengan pipa setengah in ya. Dan sini saya mengukur jaraknya atau pipa setengah in itu untuk masuk ke shock dratnya. Itu saya potong dulu. Simak terus ya pekerjaan saya sampai selesai agar supaya kawan-kawan bisa mengerti dan bisa buat sendiri seperti itu. Nah, kawan-kawan, di sini selesai potong, alangkah baiknya diamplas dulu ya, agar supaya pipa yang kita bekas potong rata dan lurus, agar supaya mengatasi kebocoran atau rembes seperti itu. Di sini saya mencoba memasang agar supaya L dalamnya dan L luar itu sesuai rata gitu, sesuai dengan keinginan. Nah, di sini mulai saya pasang L dalamnya, saya keluar dan saya pasang lagi agar supaya memastikan keni L-nya itu menghadap ke bawah dan keni L yang di luar dratnya itu menghadap ke atas seperti itu. Nah, di sisi sini nggak apa-apa juga tidak klem ya. Kalau di bagian luarnya ini harus di seal tip dan benar-benar lem luar dalam agar supaya mengatasi kebocoran seperti itu kawan-kawan. Simak terus di video saya. Nah, kawan-kawan, di sini harus benar-benar lem banyak ya, jangan pelit-pelit lem agar supaya mengatasi kebocoran juga. Dan perhatikan saat untuk dratnya juga, bagian dratnya itu harus diberikan lem agar supaya nutup bagian yang lubang-lubang kecil yang tidak terkena seal tip seperti itu, agar supaya kemungkinan rembes itu menipis seperti itu. Nah, di sini saya meluruskan keni L-nya dan L dalam itu harus menghadap ke bawah. Nah, di sini saya menambahkan silen juga, bagian dalamnya itu ditutupin silen agar supaya mengatasi kebocoran seperti itu. Dan tidak, yang penting intinya jangan berbelit-belit dengan lem ya saat rakit bagian dalam, agar supaya kemungkinan bocor atau bocor itu menipis segitu, agar supaya kerja itu harus sekali jadi, jangan berulang-ulang merugikan waktu dan ide juga seperti itu kawan-kawan. Simak terus di video saya. Nah, kawan-kawan, di sini proses lemnya harus benar-benar dirapihin ya agar supaya rapi seperti itu. Dan jika sudah selesai lem harus didiamkan dulu, jangan langsung rakit semua. Itu saat kita kerja itu terdapat gerakan-gerakan sensitif bagi pipa ya, agar tidak kemungkinan bocor. Nah, di sini saat memasang pipa semua harus benar lem ya, jangan berbelit-belit dengan lem sekali lagi agar supaya tidak bocor. Nah, di sini saya mulai merakit bagian kran pipa ya, setengah in yang sama seperti biasa lagi, kita mulai lem seperti itu. Jangan berbelit-belit juga, dan harus benar-benar kering lemnya saat pas pasang ya. Semua media itu harus ditunggu dulu baru dibuat lagi, merakit lagi di media-media lain seperti itu, agar supaya lemnya itu benar-benar kering baru kita fokus lagi ke media lain seperti itu. Nah, di sini lemnya udah kering, saya lanjut lagi pekerjaan. Nah, di sini saya mulai merakit di bagian bawah ya. Nah, di sini saya mengamplas dia agar supaya lemnya itu benar-benar rapat ya, tidak ada debu kotor, dilap dulu seperti itu saat kita amplas. Nah, di sini saya menaruh
silen bagian dalam pas ditekukannya itu. Nah, di bagian sini saya menambahkan lagi lem pipa ya kawan-kawan, agar supaya mengatasi kebocoran seperti itu. Yang penting jangan berbelit-belit dengan lem, agar supaya kita kerja sekalian jadi seperti itu ya. Dan jangan lupa harus benar-benar lemnya itu harus benar-benar kering ya, agar supaya saat kita lanjut pekerjaan lemnya itu benar-benar kering dan siap kita pegang-pegang. Karena saat kita merakit itu terdapat gesekan-gesekan sedikit bagi pipa agar di situ terjadi kebocoran seperti itu kawan-kawan. Simak terus di video saya. Di sini saya menambahkan silen ya di bagian dalam pas di posisi dopnya di pinggirannya, agar supaya mengatasi kebocoran kawan-kawan. Nah kawan-kawan, di sini saya melanjutin pekerjaan di bagian atas ya. Nah di sini saya mengamplas agar supaya dop dratnya itu rata, dan situ juga mengatasi kebocoran. Kalau bengkokan dia pasti bocor seperti itu dan tidak rapi lagi. Nah di sini karena dopnya tidak pas, saya bakar di ujungnya pipa ini agar supaya dop dratnya itu masuk. Nah kawan-kawan, di sini agar supaya pipanya pas saat bakar itu rapi, nah kita diputar-putar begini agar supaya panasnya merata, baru kita pasang dopnya seperti itu. Dan di sini harus perlahan-lahan ya agar supaya pas gitu. Nah seperti ini dia bagus dan rapi ya, pas di ujungnya di dratnya. Nah di sini saya melanjutin bagian dop dratnya untuk membolongkan lubang ya. Nah di sini saya menggunakan pompa akuarium yang 1500 dan shock drat sepasang ya. Nah di sini saya menutupi lubang kecil terdapat di pompa air, dan lubang yang satu lagi agak besar saya menutupi lagi agar supaya cuma satu arah air yang pakai, agar supaya flow airnya itu lancar seperti itu. Nah di sini saya mulai mengukur atau mencari posisi ya, mengukur untuk melubangi masuknya shock drat seperti itu, agar supaya yang lubang dari power headnya itu bisa pas di posisi lubangnya seperti itu. Simak terus di video saya sampai selesai. Nah kawan-kawan, lubang yang di sini harus benar-benar pas ya di dratnya, agar supaya mengatasi kebocoran juga seperti itu. Kalau dia sempitkan, kemungkinan bocor itu berkurang seperti itu. Nah di sini saya merapikan. Nah di sini saya mengukur pipa ya untuk masuk konektor selangnya di dalam shock dratnya seperti itu. Nah di sini saya amplas bagian dalam agar supaya masuk konektor selangnya seperti itu. Nah di sini saya pakai lem pipa dan saya akan masukin ke dalam shock dratnya. Nah jangan lupa pakai lem lagi sebanyak mungkin, jangan berlebihan juga. Nah di sini saya memotong konektor selangnya karena kepanjangan, kalau dia masuk agak sempit di dalam, tidak masuk semua. Nah di sini saya pakai seltip konektor selangnya untuk masuk ke shock dratnya seperti itu kan kawan. Nah kita lanjut lagi. Nah di sini saya menambahkan lem lagi agar supaya mengatasi kebocoran seperti itu. Nah kita lanjut lagi, langsung masuk bablas seperti ini. Nah di sini saya menambahkan seal tip lagi di drat shock dratnya
agar supaya mengatasi kebocoran seperti itu kawan-kawan. Nah kawan-kawan, di sini udah selesai ya. Nah saya akan pasang shock dragnya itu dengan sepasangnya. Di sini saya mencoba pas atau enggak ya. Dan saya buka kembali lagi dan saya akan lem bagian dalamnya terlebih dahulu seperti itu. Nah jangan lupa ya untuk merapikan sebaik mungkin agar supaya tidak rembes ya kawan-kawan. Nah di sini lemnya yang bagian shock drag dalamnya itu udah kering. Nah, saya melanjutin bagian atasnya. Nah saya akan pasang shock dragnya. Saya benar-benar kancing ya agar supaya tidak bocor. Dan jangan lupa lem di bagian bawah ya, menggunakan lem pipa dan pakai juga silen ya. Nah di sini mulai saya pasang pipa setengah in dan saya ukur terlebih dahulu, baru saya potong dan saya pakai lem pipa juga di sini. Nah jangan berbelit-belit dengan lem ya kawan-kawan agar supaya mengatasi kebocoran seperti itu. Nah di sini saya pasang pipa bening ya. Nah karena seal tipnya kurang, saya pakai tisu. Nah ukuran pipa ini sesuai ukuran kalian ya, mau jaraknya dengan mesin sebagaimana seperti itu ya. Nah saya pakai lem G juga di sini tisunya agar bisa kuat, dan saya timpa pakai lem pipa juga kawan-kawan. Bagian sini udah saya bolongin ya untuk keran aerator dan selang aerator. Nah di sini fungsinya sebagai pembuang udara yang berlebih dalam kanister seperti itu kawan-kawan. Nah saya akan lanjut di bagian samping sini dan saya ukur bagian pipa ya. Dan sini ukurannya harus sama sejajar dengan shock dragnya, bukan shock drag, dop dragnya bagian atas ya, di bagian samping ini agar supaya flow airnya lancar seperti itu. Di sini saya mulai merakitnya dan pasang konektor selangnya di bagian samping ya kawan-kawan. Jangan lupa lumurin pakai lem pipa PVC. Seperti itu kawan-kawan. Nah di sini udah selesai, saya akan pasang penyangka di bagian pipanya agar supaya kuat ya kawan-kawan. Nah di sini saya pakai pipa ukuran kecil untuk penyangkanya seperti ini kawan-kawan tuh. Habis itu saya pakai lem G dan lem pipa PVC seperti itu. Simak terus di video saya. Di sini mulai saya lanjut di bagian atas ya. Untuk pemasangan mesin jangan lupa dibolongin dulu. Nah di sini saya udah potong kabelnya dan jarak kabelnya dari colokan agak lumayan panjang ya agar supaya nyambung bisa seperti itu. Nah di sini saya udah mulai pasang keni L-nya dan pipa bening dan saya potong agar supaya L-nya itu bisa masuk di lubang power head-nya seperti itu kawan-kawan. Nah seperti ini. Nah di sini saya mulai tancepin ke yang udah kita kerjakan seperti itu. Simak terus di video saya sampai selesai kawan-kawan agar kalian juga paham dan bisa buat sendiri. Nah kawan-kawan, di bagian sini udah selesai. Mulai saya pakai lem lagi, timpa yang bagian bolong kabel seperti itu agar supaya tidak mudah rembes ya. Nah di sini mulai saya rakit pemasangan atau menyambung kabelnya lagi pakai si hitam ya agar supaya rapat seperti itu. Nah di sini udah selesai sambung. Nah di sini mulai saya mencoba power headnya
ada gresek krusuk nggak di samping-samping beratnya seperti itu. Ternyata enggak ya, udah saya coba. Nah, sini udah masuk tahap pengecatan ya. Di sini yang saya tutup pakai lakban kertas, tidak saya cat ya, agar supaya warnanya itu menarik seperti itu. Di sini saya akan tutup bagian dalamnya agar supaya tidak masuk serpihan cat dari pilox ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sebelum masuk tahap pengecatan ya, alangkah baiknya dites dulu agar supaya kita lihat nih DIY yang kita buat bocor apa enggak ya, agar supaya kerja sekalian jadi, baru dicat seperti itu. Nah, simak terus di video saya agar supaya kalian buat nanti bisa jadi seperti itu. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan mengetes kanister DIY yang saya buat ini, karena di video tutorialnya nggak saya tayang saat pengetesannya sebelum cat semua ini sampai selesai, karena saya akan memastikan buat kawan-kawan agar dilihat ini yang saya buat tidak rembes dan tidak bocor. Nah, di sini saya menggunakan lili pip yang udah ada di konten saya sebelum-sebelumnya. Nah, bisa cek aja di kolom deskripsi seperti itu. Lili pip saya gunakan, dan ini selang. Nah, yang cara untuk membengkokkan sama seperti lili pip ini, bisa cek cara membengkokkan di lili pip juga, cek di kolom deskripsi seperti itu ya kawan-kawan. Nah, langkah pertama saya akan mengisi dulu air di dalam kanister. Nah, awalnya harus ditutup dulu ini ya, ditutup agar airnya nggak keluar dari sini seperti itu. Oke kawan-kawan, di sini saya akan tutup. Nah, kalau cara menutupnya harus benar-benar rapat ya, walaupun udah pakai seal tip tetap aja dia akan rembes seperti itu. Di kawan-kawan yang nggak mau ribet bisa pesan lewat saya juga, bisa cek nomor WA di kolom deskripsi seperti ya. Nah, pertama saya akan pasang selang ini ke sini. Input, pastikan ini udah bener-bener kancing. Nah, kawan-kawan, di sini harus isi air terlebih dahulu ya di selangnya input dan output. Di sini harus benar-benar penuh agar supaya waktu colok dia langsung keluar airnya seperti itu. Kita mulai tes, kita colok dulu. Kita putar dulu ini ya, agar supaya udara yang di dalam sini yang berlebihan agar supaya keluar. Kita putar. Baru kita colok, kita buka dulu ini ya, tuh air mulai mendorong, kita colok, tuh kelihatan ya air udah keluar tuh. Jadi air sini masuk ke dalam, dia turun ke bawah, dari pipa sini yang L itu menghadap ke bawah agar supaya air yang di dalam sini dia kesaring ke media-media penyaringan melewati rumah bakteri seperti itu, sampai naik ke atas. Dari pompa sini keluarin ke, balik lagi ke tank akuarium atau aquascape seperti itu.
ini udah keluar ya kawan-kawan, kita bisa lihat. Nanti saya deketin ke kamera. Kawan-kawan bisa kelihatan. Nah ini udah keluar tuh deras airnya. Nah kita lihat ke bawah ada yang bocor nggak. Nah seperti itu ya, kita lihat. Nah tidak ada yang rembes atau bocor tuh. Nah ini sedikit tips ya bagi teman-teman yang mau kurangi volumenya air yang di atas ini. Nah, lewat dari sini aja tuh seperti ini ya. Nah kita lihat nih, kita kurangin. Nah seperti itu, dan tidak terlalu deras seperti ini ya. Kalau mau tutup langsung. Nah ini udah saya tutup ya. Nah di sini saya akan buka lagi kembali tuh, langsung keluar. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ya part satunya. Next di part 2 nya lebih menarik lagi kawan-kawan. Salam satu hobi.